Ato informamos baitabo sira katak tamba orador principal para o Kigrung maius nação vizinho Indonésia, ita se usa língua oficial nacional, nomos língua trabalho sira durante itini sessão sira. I would like to inform you that we will be using the official and national as well as our working languages throughout our sessions, since our keynote speaker is from Indonesia. Excellencies, ladies and gentlemen, since we have now our three panelists for a question and answer sessions, it is time to invite our keynote speaker for this forum. Excelências telespectadores no ouvintes, how se convida agora itania orador principal ba itania forum o hinkalan. Senyor, Mr. Bapak, Bang Rocky Gerung, selamat datang, bem-vindo, and welcome. Idane acontece hoje em meio-dia. This happened today, midday. Orsirite sehari niya atau saya banebelos. Ayo bentar lagi nyampe puncak. Bentar lagi nyampe puncak. Ito ni bahasa liman dalay tanduk makas litang. Thank you very much. Your kindness was appreciated more than words can say. Dan terutama Pak Sanana yang telah berupaya untuk mempertahankan the very ideas of democracy itu. Dan para panelis yang pasti akan mengulik-ngulik apa yang saya mau terangkan. Tapi tadi siang itu saya naik ke patung Kristus Raja dan berupaya untuk memahami 25 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di tahun 99. Dan saya merasa bahwa saya tahu patung itu didirikan oleh Presiden Soeharto. Oke. Tetapi itu penanda bahwa ada sejarah yang tidak mungkin dihapus. Maknanya bisa kita tafsirkan hari ini. Persahabatan antar Timor Leste dan Jakarta. Jadi selalu ada sejarah yang memungkinkan kita menerima kepahitan. Tetapi bukan dengan dendam pada kepahitan, tapi bergerak ke arah apa tadi istilahnya itu masa depan apa tadi bahasa Portugisnya tadi futuro. Tapi tadi ada istilahnya coba saya lihat tadi force forte metin bafatin banafatin. Forte artinya force, metin artinya solidity, solid, okay, right. Lalu bafatin, banafatin, okay. Kita punya kekuatan, tetapi kekuatan itu kalau individual dia justru akan dibatalkan oleh arogansi, oleh oportunisme, oleh pragmatisme. Force menjadi force kalau di dalamnya ada metin, right? Metin namanya tadi ya. Kalau ada solidaritas, jadi force hanya mampu untuk diucapkan sebagai energi awal bila dia bergabung di dalam metin. Dan tidak ada gunanya saya punya force, saya punya metin, tapi saya tidak bisa trespass menuju future itu. Jadi saya dapat filosofinya bahwa GMN berupaya untuk menghimpun kekuatan, membuat dia solid dan diarahkan ke masa depan tuh. Dunia juga sedang menghadapi problem. Amerika forceful, Israel forceful. Tapi Amerika mulai kehilangan soliditinya, metin. Akibatnya minggu-minggu ini semua kota besar di Amerika itu bergolak. No solidity at all. Dan orang bertanya, apa masa depan dunia? Kalau setiap hari Israel akhirnya harus berhitung berapa banyak persediaan energi dia untuk menghalangi
drone-drone dari Iran. Demikian sebaliknya, berapa lama Iran bisa marah terus-menerus untuk menghujani Israel? So we are talking about global security. Timor Leste, negeri kecil, tapi dengan ide besar. Timor Leste, negeri baru, tapi dengan peradaban lama. Ada force di situ yang dihasilkan oleh nasionalisme untuk menghasilkan liberty. Ada Metin di situ yang sekarang sedang diolah oleh GMN supaya anak-anak muda itu punya harapan, punya politics of hope. Jadi menurut saya Timor Leste itu lengkap. Dia punya politics of memory, tapi dia punya politics of hope juga. Banyak negeri punya politics of memory, tapi nggak ada politics of hope. Yang lebih penting bagi saya ada tadi itu. Hanya leadership yang mampu menyatukan force, Forte, Metin, dan Banafatin. Saya ingin bersama-sama dengan teman-teman Timor Leste untuk menghasilkan leader, bukan dealer. Demikian juga saya bicara di Jakarta tuh. We need leader. Leader yes, dealer no. Dealer itu merusak demokrasi. Dealer itu merusak peradaban. Karena tidak bisa dia ucapkan secara jujur apa ide dia tuh. Dealer itu pindah-pindah ide itu. Nah GMN ini adalah upaya untuk menghasilkan leader bukan dealer di dalam public policy. Nah, kalau kita bicara sekarang tentang tema-tema besar dunia. Dunia hari ini saya berupaya tadi untuk mengikuti grammar di dalam bahasa Portugis tuh. Tapi saya gagal. Tapi bahasa tubuh saya mengerti. Bahasa tubuh Pak Sanana saya mengerti. Bahasa tubuh Adi Marcelina saya mengerti. Bahasa tubuh Jorge udah lama saya mengerti bahasa tubuhnya tuh. Bahasa tubuh itu menyimpan rahasia tentang kejujuran. Politik menutupi kejujuran bahasa tubuh. Nah kita ingin politik itu diucapkan kembali di dalam kejujuran. Saya tahu di sini teman-teman surplus intelektual, semua di sini pasti pernah belajar filosofi. Pak Sanana pasti mengerti dari awal. The ideas of politics artinya ideas of justice. Tidak ada politik tanpa keadilan. Aristoteles bahkan mengucapkan dengan sangat transparan bahwa hanya di dalam upaya menghasilkan keadilan kita berpolitik. Manusia bukan binatang politik. Manusia binatang yang berpolitik. Yang seringkali salah ditafsirkan. Begitu ditafsirkan bahwa manusia ada binatang politik, betul-betul manusia berperilaku sebagai binatang. Tapi kalau kita balik pada etimologinya itu, yang disebut oleh Aristoteles, manusia adalah binatang yang berpolitik. Terjemahan Aristoteles pakai istilah political animal. Terjemahnya bukan binatang politik. Karena political itu kata sifat. Jadi manusia adalah binatang yang berpolitik. Dia binatang, genus proximumnya adalah binatang. Lebih dekat dengan binatang. Tapi dia ada pembeda dengan binatang. Diferensia spesifikanya adalah berpikir. Diferensia spesifikumnya adalah membagi keadilan. Jadi kita koreksi dulu kalimat itu. Karena kalimat itu udah jadi obsolete. Manusia ada binatang politik. Akibatnya dia rakus seperti binatang. Kalau kita bilang manusia binatang yang berpolitik artinya kami manusia genusnya binatang. Tetapi berbeda dengan binatang kami menghasilkan keadilan. Itu dalilnya tuh. Dan kita lihat dunia hari ini ada di dalam perebutan ide keadilan. Dunia merasa gerah dengan akumulasi. Setiap tahun Davos itu di ketinggian gunung es di Swiss, seluruh kapitalis dunia itu berkumpul di situ untuk memastikan arah kapitalisme. Kapitalisme yang disebut sebagai World Economic Forum. Yang didirikan oleh orang Jerman itu namanya Klaus Schwab tahun 50. Itu forum para begundal kapitalis.
Tetapi 5-6 tahun terakhir, sang pendiri forum kapitalis itu yang dihadiri setiap tahun oleh seluruh pemimpin dunia, seluruh CEO terbaik itu, mulai menyadari bahwa bila ekonomi didrive hanya atas alasan akumulasi, maka bumi ini akan dikuras kemampuan hidupnya. Dan kita lihat bahwa kerusakan bumi yang dihasilkan oleh perbuatan manusia sudah melampaui kerusakan bumi yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kalau bumi merusak dirinya, dia punya kemampuan untuk memulihkan. Namanya daya ekologi. Saya kasih contoh misalnya, Gunung Sahara itu dianggap tidak berguna karena dia secara telanjang kita lihat itu gurun yang panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Kita memuji-muji hutan Amazon karena dia subur, hijau. Tapi bumi sudah mengatur hijaunya hutan Amazon tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pasir telanjang di Gunung Sahara. Ilmu pengetahuan kemudian meneliti bahwa ketika panas menguapkan pasir di Gunung Sahara, yang diuapkan itu adalah fosfor. Fosfor adalah pupuk. Mengikuti rotasi bumi dalam 70 jam, uap fosfor itu tiba di hutan Amazon. Jatuh sebagai pupuk. Jadi hutan Amazon dipupuk oleh Gurun Sahara. Alam semesta mengatur itu. Tuhan yang Maha Kuasa memberi dalil itu. Dirusak oleh alam, diperbaiki oleh alam. Tapi yang dirusak oleh manusia tidak mungkin diperbaiki lagi oleh alam itu. Itu yang kita sebut dalam filosofi antroposin. Kejahatan manusia terhadap alam. Sekarang dunia berpikir tentang itu. Kalau kita seminar ke luar negeri, orang nggak tanya, do you speak English, do you speak Portugis, do you speak bahasa Indonesia. Orang tanya, do you speak environmental ethics? Orang tanya, do you speak gender equality? Do you speak feminism, ideas of justice? Semua itu adalah new kind of language. Dan saya percaya bahwa Timor Leste punya kesempatan emas untuk memulai new kind of grammar ini. Justru karena kita di sini negara baru, maka kita punya hak untuk mengatakan kita ingin tuntun dunia ini berdasarkan pengalaman konkret dari negeri ini. Kita mulai lihat misalnya berapa banyak sumber energi terbarukan yang ada di perut bumi Timor Leste. Begitu ditemukan nikel, seluruh dunia akan kita pergi ke Timor Leste, menguras jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan manusia. Jadi saya ingin membahas itu dalam upaya untuk menghasilkan kembali tadi the future itu. Sebuah ide akan timbul dari sini karena saya tahu di ruangan ini surplus IQ. Ada kalangan LSM, kalangan pemerintah, kalangan akademisi. Yang di dalam mungkin 20 jam saya baru ada di sini dan saya bisa rasakan bahwa ada kondisi akademis yang sedang tumbuh di negeri ini. Yang harus ditumbuhkan bersama-sama dengan demokrasi. Tapi justru di situ jebakannya tuh. Di dalam keadaan kita menganggap bahwa demokrasi artinya anything goes, maka yang dihasilkan adalah chaos, uncertainties. Kita tidak ingin hidup di dalam the republic of fear. Kita sudah pernah hidup di situ. Pak Sanana mengerti sejarah negeri ini. Bahkan Pak Sanana mengerti sejarah dunia. Dan saya mau anggap bahwa tidak ada sejarah Timor Leste, tidak ada sejarah Indonesia, tidak ada sejarah Thailand, tidak ada sejarah Eropa, yang ada sejarah dunia. Semua peristiwa di Timor Leste, di Indonesia, di Israel, di Iran sekarang adalah peristiwa dunia. Kita membaca satu paket, berpikir bahwa sejarah adalah sejarah dunia. Hukum kausalitas bekerja tanpa kita sadari. Tapi sebagai orang yang diwadahi oleh pengetahuan, kita mau lihat jalan mana yang mampu untuk menghasilkan kembali peradaban. Jalan mana yang mampu mengucapkan kembali human solidarity di tingkat global. Jalan mana yang bisa kita tempuh untuk mengatakan global security harus didasarkan pada humanism. Waktu tahun-tahun 80 sebagai mahasiswa, saya pro kemerdekaan Timur Timur. Kami di UI itu bekerja untuk menghalangi kejahatan kemanusiaan oleh pemerintahan Soeharto. Karena bagi kami waktu itu humanity first
Nasionalisme itu adalah bagian belakang tuh. Jadi saya terlibat secara emosi. Dan pada akhirnya dunia juga menganggap hal yang sama. Bahwa saya warga negara Indonesia, oke, tapi saya menganggap saya warga bumi. Bumi menghendaki humanitas itu diucapkan secara terbatas. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan di sini. Kalau kita anggap bahwa krisis ekonomi hari-hari ini adalah akibat dari perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas. Eksploitasi manusia terhadap alam disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap manusia. Jadi kalau kita tanya, apakah ada proletar? Ada. Siapa? Dia alam. Manusia mengeksploitasi manusia, akibatnya manusia mengeksploitasi alam. Jadi alam itu adalah proletarnya proletariat. That's the logics. Kalau kita lihat secara sosiologi, yang paling tertindas ketika terjadi eksploitasi kapitalisme adalah manusia, tetapi dengan gender perempuan. Yang paling dimiskinkan di dalam proses akumulasi itu adalah ibu-ibu di dapur. Karena dia mesti mengatur anggaran. Tiba-tiba dia ditempeleng oleh suaminya karena kopinya tidak lagi manis, karena sang ibu tidak lagi bisa beli gula. Jadi yang disebut kaum proletar adalah kaum perempuan. Itu yang disebut sebagai feminisasi kemiskinan. Feminization of poverty. Nah kalau kita bicara tentang keadilan sosial, yang pertama kali merasakan ketidakadilan adalah dua makhluk. Satu adalah pohon, dua adalah perempuan. Kita mau tahu apa peran kita untuk menghasilkan kembali justice itu. Karena itu justice hari ini, politics adalah upaya untuk mendistribusikan justice. Dan keadilan harus tiba pertama-tama di piring ibu-ibu di setiap rumah tangga. Bukan tiba di anggota parlemen, bukan tiba di anggota kabinet. Itu yang namanya keadilan in optima forma. Nah kesempatan itu terbuka di sini. Karena GMN punya fasilitas untuk diseminasi ideas itu. Bayangkan tadi 24 jam GMN itu bekerja. Untuk apa? Untuk membangun opini publik. Tentang apa? Harusnya tentang justice. Supaya kita akan katakan bahwa melalui GMN, saya bilang, now I do speak environmental ethics. Now I do speak feminist point of view. Now I do speak human solidarity. Now I do speak global security. Jadi tugas peradaban dari GMN, setelah Anda secara nekat ingin menguasai opini publik selama 24 jam, Anda akan ditagih. Whose justice yang akan dipromot oleh GMN. Jadi betul-betul ini satu kesempatan yang baik untuk kita diskusikan apa sebetulnya yang kita inginkan. Supaya GMN ini betul-betul menjadi vehicle. Menyempurnakan ide tentang kemerdekaan manusia. Kemerdekaan nation Timur Leste, kemerdekaan lingkungan, dan semua itu yang kita sebut sebagai new kind of global grammar. Jadi sekali lagi, semua teman-teman saya di sini, saya anggap sebagai sahabat untuk menghilangkan kegelisahan manusia. Kita tahu bahwa sebentar lagi artificial intelligence akan jadi new citizen. Mungkin dalam 2 tahun yang hadir di sini adalah robot yang ingin merasakan apa artinya punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita khawatir kita akan jadi robot, betul. Tapi satu waktu robot akan khawatir dia tidak bisa menjadi manusia. Ini yang kita sebut dialektik antara teknologi dengan ideologi. Upaya untuk menghasilkan kembali kesejahteraan manusia membutuhkan artificial intelligence. Tapi robot akan bilang, saya mensejahterakan Anda, tapi beri kami rasa keadilan. Rasa keadilan tidak bisa diinstal oleh teknologi. Karena rasa keadilan adalah tatapan mata antar manusia. Bukan statistik yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih.